Apakah faktor utama manusia melakukan dosa adalah karena godaan dan hasutan syaitan? Iya, itu faktor utamanya. Jadi memang syaitan yang menggodanya. Umumnya begitu ya. Jadi syaitan, dan ini memang sudah disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran dan juga penjelasan Nabi SAW. Kalau syaitan yang menyesatkan manusia. Apakah tanpa ada godaan syaitan manusia masih berpotensi melakukan dosa? Ada, tapi kecil. Ada jiwa yang ammaratun bisu. Dalam diri kita ada potensi. Potensi ini berbuat kebaikan, berbuat keburukan. Ada potensi itu. Nah, sama syaitan, potensi berbuat buruk ini ditunggangin terus. Kecenderungan untuk interaksi dengan yang haram, mendengar yang haram, ada kecenderungan. Kan sudah pernah saya bilang, perbuatan dosa itu saja ada kenikmatannya. Kan gitu. Jadi orang masuk di karaoke, nyanyi-nyanyi, orang kumpul-kumpul, orang mabuk, ada kenikmatannya itu. Bukan tidak ada kenikmatannya. Gitu kan? Allah mengatakan tentang khamar dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Ditanyakan kepada Muhammad tentang khamar dan judi, katakan ada dosanya dan ada juga manfaatnya buat orang. Ada hiburannya di situ. Ada kenikmatannya. Tapi Allah mengatakan wa itsmuhuma akbar min naf'ihima. Tapi dosanya lebih berat daripada kenikmatannya. Maka sebaiknya dijauhi. Jadi kan sebaiknya dijauhi. Jadi memang ada di situ, ada jiwa kita ini ada kecenderungan, dan oleh syaitan ditunggangi kecenderungan tersebut. Apa perbedaan iblis, jin dan syaitan? Sudah sering kita bilang, iblis, jin itu nama kelompok globalnya sama manusia. Jadi ada malaikat, ada jin, ada manusia. Khusus jin dan manusia ini dibagi 3 kelompok lagi oleh para ulama. Ada yang mukmin. Dan ini jin mukmin sama manusia mukmin tidak akan pernah bersatu. Mereka sudah saling tahu, tidak boleh saling panggil, tidak boleh ketemu, tidak boleh ngobrol, tidak boleh berteman, nggak boleh nikah, nggak ada sama sekali. Orang beriman akan mencari tahu jin itu di mana, urusannya apa, makan apa, ngobrol, nggak ada. Jin yang kedua, jin yang fasik, muslim tapi masih banyak dosanya, dan yang jin yang ketiga kafir. Jin yang fasik sama jin kafir ini namanya syaitan, dipimpin oleh iblis, gitu kan? Jadi semua syaitan pasti jin, tidak semua jin itu syaitan. Karena galangan jin ada yang beriman, dan di alam jin sekarang ini ada seperti kita, ada dakwah, ada ulama-ulamanya, mereka dakwah, ada jihad, ada alam itu, gitu kan? Ada alam itu pada mereka. Apa bentuk hakiki mereka? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mereka di dalam surah jin, ya. Mereka dapat terlihat. Mereka dapat melihat manusia, tapi manusia tidak bisa melihat mereka. Tetapi kalau secara fisik, saya tidak pernah spesifik mendapatkan dalil-dalil yang menyebutkan seperti apa kaki, seperti apa semua. Tapi ada hadis sahih riwayat Bukhari tentang sebab masuk Islamnya jin Nusaybin, jin dari wilayah Irak. Waktu itu datang mendengarkan dari Nabi SAW ayat-ayat Al-Quran. Pada saat orang-orang Quraisy membenci dakwah Islam, dan pada saat Nabi SAW sedang ditimpa 2 masalah besar, meninggalnya Abu Talib pamannya yang merupakan pembela dakwah dan istrinya Khadijah radhiyallahu anha, maka beliau sangat sedih pada saat itu, dikenal dengan tahun kesedihan. Allah SWT pada saat itu menghibur nabinya Muhammad SAW dengan 2 kejadian besar, masuk Islamnya jin Nusaybin dengan kejadian Isra dan Mi'raj. Dan ini bisa dilihat kembali ke materi sirah yang sudah saya sampaikan di YouTube, tentunya ada. Saya juga tidak ingat episode yang keberapa, tapi yang jelas insya Allah ada masalah masuk Islam jin Nusaybin. Nah, jin-jin ini datang, kemudian mereka mendengarkan ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi SAW. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, saya satu hari pernah jalan bersama Nabi SAW, kemudian saya melihat Nabi SAW menggaris tanah dengan tongkatnya dan berkata kepadaku, jangan lewatin garis ini. Lalu aku pun melihat Nabi SAW jalan terus sampai di kejauhan. Lalu kemudian aku melihat Nabi SAW membaca Al-Quran dengan suara keras. Lalu aku melihat Nabi SAW dikerumuni oleh laki-laki yang berposter tubuh besar dan kepala mereka seperti kendi-kendi. Begitu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, menceritakan tentang jin-jin yang datang yang mengurumuni Nabi SAW. Saya pun segera ingin membantunya, tetapi Nabi SAW memberikan isyarat dari jauh untuk tidak mendekat, untuk tidak ikut campur gitu. Maka saya melihat Nabi SAW mengatur mereka dengan tongkatnya, lalu
memperdengarkan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, lalu mereka pun bubar setelah itu. Tentu ini ada bahasa sendiri, Anda bisa kembali kepada surah Jin yang menjelaskan masalah itu.